Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nurul Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan pemasaran Pertamina. Mungkin di sini juga teman-teman udah tahu apa itu Pertamina. Oke, Pertamina adalah perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara, atau nama resminya adalah PT Pertamina, yaitu sebuah BUMN yang bertugas mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 di tahun 2013. Pertamina adalah segabungan dari Pertamin dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi di tahun 1968. Lalu ada sejarah Pertamina, yaitu pada tanggal 10 Desember 1957 perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau disingkat Permina. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara Permina, kemudian PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara pada 20 Agustus 1968. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengelola migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligation atau biasa disebut PSO dilakukan melalui kegiatan usaha. Berdasarkan PP Nomor 31 di tahun 2003, tanggal 18 Juli, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara berubah nama menjadi PT Pertamina atau Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga hilir. Pada 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambang tambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, merah yang merefleksikan unsur dinamis kepedulian lingkungan. Pada tanggal 20 Juli 2006, PT Pertamina melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina mengubah visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. Pada tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Melalui RUU PSLB tanggal 19 Juli 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan atau disetorkan, memperluas kegiatan perusahaan. Pada 14 Desember 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal ditempatkan dan diambil bagian oleh negara, serta perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta Nomor 10 tanggal 11 bulan Januari tahun 2016, Notaris Leni Janis Ishak SH. Pada 24 November 2016, Menteri BUMN selaku RUPS sesuai dengan SK BUMN nomor S690 per MBU per 11 per 2016 menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan Dewan Komisaris, kewenangan atas nama Direktur Utama, pembagian tugas dan wewenang direksi, kehadiran rapat Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Lalu di slide selanjutnya ada Channel of Distribution. Bersama Pertamina Retail, TPI akan memanfaatkan distribusi channel yang tersebar di seluruh Indonesia melalui SPBU Koko dan Bright Store. Sedangkan dengan Pertamina Lubricants, TPI akan menyediakan building proteksi asuransi di setiap pembelian Pertamina Pelumas. Sinergi antara TPI dan Pertamina Group bertujuan untuk meningkatkan value proposition Pertamina serta memberikan pemenuhan kebutuhan pelanggan Pertamina dan anak usahanya. Pungkasnya, dengan memanfaatkan basis pelanggan yang luas, My Pertamina Card, TPI bisa lebih melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan proteksi asuransi secara lebih luas lagi. Ini juga bisa menjadi sumber keuntungan bagi Pertamina. Lalu, apa sih visi misinya Pertamina? Visi Pertamina adalah menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia, dan misinya yaitu menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Lalu slide selanjutnya adalah negara yang mengkonsumsi atau yang menggunakan Pertamina sebagai pelaku utama di sektor energi di Indonesia dinilai telah sigap memainkan perannya bukan saja market driven atau dikendalikan pasar, namun sudah market driving atau mengendalikan pasar.
PT Pertamina memperoleh penghematan triliunan rupiah atas penerapan digitalisasi dari operasi pencarian hingga penyaluran minyak dan gas bumi atau migas. Apa sih sumber kuncinya Pertamina? Oke, di sini ada 4. Pertama, sumber daya manusia merupakan faktor utama dan terpenting untuk mencapai visi misi Pertamina. Kedua, ada tata kelola perusahaan yang baik. PT Pertamina telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam berorganisasi maupun dalam kegiatan operasionalnya. Ketiga, ada tanggung jawab sosial perusahaan. Keempat, Pertamina di masa mendatang telah berpegang pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang handal. Perusahaan berharap pada tahun mendatang akan memberikan peluang dan pertumbuhan, sehingga perusahaan tetap memberikan kontribusi sebagai perusahaan penyumbang APBN Negara Republik Indonesia melalui pembayaran pajak maupun dividen kepada pemerintah. Apa sih strategi pemasaran Pertamina? Oke, di sini sektor pemasaran Pertamina melakukan usaha pemasaran, perdagangan, dan distribusi berbagai jenis produk seperti bahan bakar minyak, pelumas, LPG, produk petrokimia, serta produk-produk non-BBM lainnya untuk pasar domestik maupun mancanegara. Pemasaran korporat menjual bahan bakar minyak di sektor industri penerbangan, perkapalan, dan produk non-BBM lainnya seperti aspal dan produk petrokimia untuk sektor industri. Saat ini konsumen BBM Pertamina di sektor industri dan marine mencapai lebih dari ribuan konsumen dan tersebar di seluruh daerah Indonesia. Beberapa pelanggan utama Pertamina adalah PT PLN, TNI atau Polri, industri pertambangan, industri besi baja, industri kertas, industri makanan, industri semen, industri pupuk, kontrak kerjasama, transportasi air, dan industri lainnya. Di bidang marine, Pertamina fokus dalam meningkatkan volume penjualan dan memperluas area dan lokasi layanan BBM Pertamina di semua pelabuhan penting di Indonesia. Pada sektor pemasaran didukung oleh infrastruktur yang andal mulai dari tangki BBM, skin tank, depot, pelabuhan, hingga kapal, sehingga energi terdistribusi ke seluruh Indonesia dengan lancar. Lalu, apa sih lingkungan pemasaran pendukung Pertamina? Lingkup usaha Pertamina terdiri atas bisnis energi di sektor hulu dan hilir. Bisnis sektor hulu meliputi eksplorasi dan pendudukan minyak, gas, dan panas bumi yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan usaha ini dilakukan melalui operasi sendiri oleh perusahaan dan kemitraan dalam bentuk kerjasama melalui Joint Operation Body Exchange Oil Recovery atau JOB IOR dan Technical Assistance Contract atau TAC. Sedangkan bisnis penyertaan dalam bentuk kerjasama melalui Joint Operation Body Product Sharing Contract atau JOB PCC, Indonesia Partisipan, dan Pertamina Participating Interest atau PPI, serta beberapa Joint Operation Contract (JOC). Bisnis di sektor hilir meliputi kegiatan pengelolaan minyak mentah, pemasaran, dan niaga. Kegiatan pengelolaan terdiri dari Refinery Unit RU2, Dumai RU3, Laju RU4, Cilacap RU5, Balikpapan RU6, Balongan RU7, Sorong Unit Kilang LNG Arun atau Aceh, dan Unit Kilang LNG Bontang atau Kalimantan Timur. Sedangkan produk-produk yang dihasilkan meliputi bahan bakar minyak seperti premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar, dan non-BBM lainnya, pelumas, aspal, liquefied petroleum gas atau LPG, musikul, serta LNG, paraksilen, polilen, politam, PTA, dan produk lainnya. Sedangkan kegiatan pemasaran dan niaga adalah memasarkan dan mendistribusikan produk minyak mentah, BBM, dan BBM, dan produk lainnya di Indonesia dan mancanegara, serta bisnis perkapalan yang terkait dengan pendistribusian produk-produk perusahaannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.